Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, dalam pelajaran pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran coding. Dengan nanti materinya adalah materi pokoknya yaitu berpikir komputasional. Oh ya, sebelum itu Bapak akan menyalakan dua komputer. Nah, ini dia. Baik anak-anak sekalian, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, di sini kita akan mulai tentang coding atau KA kelas 7. Yang tadi telah disampaikan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Sebelum Bapak mengarah kepada materi pokok, Bapak punya suatu pertanyaan. Pernahkah kalian mengalami masalah? Bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan, ada yang mau komentar? Ya. Macet mencari jalan pintas. Oke, ada yang lain? Ya, baik. Oke. Sebelum dimulai materi yang lebih pokok yaitu berpikir komputasional, pernahkah kalian mengalami masalah? Masalah itu banyak, tapi masalah di sini adalah yang berpikir komputasional itu adalah berpikir dan menyelesaikannya secara sistematis dan efisien. Itu tadi yang telah disampaikan oleh kelompok 1, misalkan bahwa datang ke sekolah macet karena jam-jam sibuk hingga mencari jalur alternatif lain supaya datang ke sekolah tidak tidak terlambat, gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah Bapak akan mencapai apa sih yang akan nanti dipelajari. Capaian yang akan kalian pelajari adalah peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Ini yang kalian capai nanti untuk pertemuan kali ini. Berikutnya adalah tujuannya. Tujuan kalian belajar tentang materi ini adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi nanti setelah materi Bapak sampaikan, kalian bisa menjelaskan nanti di akhir. Apa itu berpikir komputasional. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menerapkan langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Sebelum itu ada sebuah video
Mudah-mudahan koneksinya baik ya, lancar. Mari kita tonton. Tahu ini apa? Ojek online. Ya. Dalam ojek online, sekilas saja di sini dia menampilkan sebuah handphone. Kemudian nanti dia akan menjemput penumpang. Ya. Bapak tidak akan memberikan video secara full, tapi intinya adalah nah ini. Wah, bapering nih. Bapak ganti koneksi dulu, yang berbayar. Ini tadi tidak berbayar. WiFi gratis. Ada di mana WiFi gratis? Jadi kita dapatnya sekitar 2.000 ya. Nah, setelah itu kita langsung jemput teman-teman ya ke titik penjemputan yang berwarna biru ini ya. Oke, kita jemput dulu. Bismillah. Nah, oke teman-teman, tadi saya lupa ya. Nah, bila kita ingin ke titik jemput, ya, selain kita dari kita bisa saja ya mengikuti map yang ada di Gojek, kita juga bisa arahkan ke Google Map ya dengan cara mencet semua yang biru ini gitu ya. Nah ini nih ya, nanti diarahkan langsung ke Google Map dicantumin ke Google Map. Oke, saya udah dekat ke titik jemput teman-teman, silakan kita. Oke, langsung saya ini dia mengalami apa namanya jalan yang lancar. Sampai tujuan Kita geser sudah sampai. Nah, itu cuplikan tentang ojek online. Sebelum ke ojek online, coba kalian baca di halaman pada buku coding halaman 3 ya. Halaman 3, 2 dan 3. Kita kembali ke presentasi. Itu tentang ojek online. Kemudian, apa sih itu namanya yang sesuai dengan buku? Berpikir komputasional. Ya, memahami cara berpikir komputasional di buku ini. Kalian bisa lihat. Bila kalian memahami ada berpikir komputasional, konsep berpikir komputasional adalah berpikir dalam rangka memecahkan masalah yang menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer untuk merumuskan masalah dan mengekspresikan solusi secara efisien. Masalah itu bukan sesuatu yang brutal ataupun negatif dalam hal berpikir komputasional. Masalah di sini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan
Seperti kamu ingin membeli makanan di kantin. Tidak langsung kamu langsung datang itu makanan di hadapan kamu, tapi kamu harus datang ke tempat warung ataukah di samping kantin ada koperasi. Kalian bisa mesen sesuatu yang sesuai keinginan kalian. Ternyata pas sampai di kantin, itu banyak siswa yang lain juga membeli. Apa yang membuat kita belum bisa mencapai ke sana? Ternyata penuh dan harus mengantri. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Kita harus bersabar dulu, ya, ikutin yang di depan siapa yang duluan untuk dilayani oleh penjualnya, nah baru kita maju. Itu namanya kita setelah selesai mengantri, kemudian pas masuk di hadapan penjual, kita memesan minuman, kemudian membayar, kemudian setelah itu kita pergi, kita duduk dan minum. Selesai. Masalah kita selesai, yaitu masalah haus dan ingin minum. Itu masalah. Seperti kalian pergi ke, misalkan menjelang lebaran, pergi ke kemana? Mau beli baju ceritanya. Pergi kemana? Ke mall. Beli baju di mall. Masalahnya adalah kita ingin punya baju. Bagaimana tahapannya supaya ke sana? Gitu. Kemudian di perjalanannya seperti apa? Modelnya yang kita mau seperti apa? Setelah kita sampai, baru kita bisa membeli baju. Ukurannya, harganya berapa? Mau di situ ada tawar-menawar. Nah, selesai masalahnya karena sudah kita dapat baju tersebut. Ya. Kemudian berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan atau cornerstone. Yang pertama dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat teknik tersebut bekerja sama melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi menyelesaikan masalah itu dalam berpikir komputasional harus memenuhi 4 kriteria. Tidak semua juga nggak apa-apa. Yang penting dalam berpikir komputasional bisa nggak diselesaikan dalam satu pokok, misalkan dekomposisi ataukah pengenalan pola, bisa satu-satu. Kita pengennya kalau tadi berangkat sekolah biasa macet, berarti harus mencari jalur alternatif lain. Selesai. Itu namanya apa? Dekomposisi. Kita lihat, apa sih dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma? Ini dia. Dekomposisi adalah pendekatan masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Tadi seperti macet. Kalau mau beli baju atau mau ngantri, kita nyari solusi dulu, menunggu. Kalau misalkan tadi ke mall, macet, cari jalur alternatif yang lain, kemudian bahwa baju itu mahal, bisa nggak kita tawar? Kalau misalkan di mall atau di Tambun, kalau di mall makanya nggak bisa ditawar ya. Iya, kalau di mall. Kalau di Tambun masih bisa mungkin. Iya. Kalau di Shopee? Shopee. Mungkin kalau di Shopee pakai diskon. Istilah lain adalah teknik dekomposisi DPD and Concord atau divide et impera di bahasa Yunani.
Kemudian teknik pendekatan adalah digunakan berbagai persoalan kehidupan, mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan produk. Pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi. Kemudahan dalam melakukan inovasi. Seperti macet, kita bisa mencari jalur alternatif lain, jalan lain. Itu seperti kamu nggak mesti berangkat dari rumah ke sekolah. Orang tua kamu juga paling menyelesaikan masalah dekomposisinya. Wah, jangan lewat sini, jangan jam segini, nanti akan macet. Berarti berangkatnya jam berapa supaya tidak macet, jalurnya lewat mana supaya tidak macet, gitu. Begitu kan kalau kalian pergi sama orang tua, misalkan bawa mobil, gitu ya. Jadi melakukan inovasi-inovasi, bukan inovasinya bikin produk, bukan, tapi di sini adalah dalam cara berpikir komputasional, begitu. Ini dekomposisi, paham ya? Jadi pendekatan masalah besar menjadi masalah kecil. Yang berikutnya adalah pengenalan pola. Teknik mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola, kesamaan pola. Kalau misalkan macet itu biasanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Macet di jam 6. Berarti di jam berikutnya kita jam berapa? Supaya polanya berubah. Kita berangkat jam berapa? Kalau misalkan mau jalan-jalan sama orang tua, berarti jam berapa? Apa jam 9? Apa jam 10? Jadi pola itu sama. Pola macet, jam 6 macet, jam 7 macet, jam 8 macet. Itu pola. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bahkan kalau daerah SKU, kereta lewat, wah beres sudah. Udah nggak ada jalan alternatif ya. Ada kan masih? Ada. Lewat underpass. Ya, lewat underpass. Ternyata macet juga. Tapi jam berapa di situ? Biasanya di underpass itu macetnya sekitar jam 6 sampai jam 7. Berangkat dengan para orang kerja ataupun memang pagi-pagi mau pada ke pasar, gitu ya. Jadi pengenalan pola, polanya yang sama, gedung-gedung, kotak-kotak gedung, itu pola. Kalau dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, melihat pola yang sama, rumah satu dengan yang lain itu sama, bangunan yang sama, jalanan dengan yang satu dengan yang lain itu jalan yang sama. Kemudian kendaraan ini dan kendaraan ini mempunyai bentuk yang sama atau pola yang sama, gitu ya. Kayak kamu di depan rumah ketemu binatang kucing, pas mau nyebrang di jalan utama ketemu kucing juga, itu tandanya yang sama, pola yang sama, kesamaan. Ya, kita bisa mengukur ini kucing, nggak mungkin kan kalau di tempat lain kucing itu berubah jadi ayam gitu, enggak. Kita pasti nyebutnya kucing. Berikutnya abstraksi. Menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Fokus pada informasi yang penting berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Maksudnya apa? Membuang apa itu? Menemukan informasi yang penting dan informasi yang sedang berfokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Jadi fokus seperti kalian datang ke sekolah bahwa ini itu adalah kita fokus ke sekolah, dari rumah ke sekolah sampai, tidak dari rumah ke masjid.
itu tandanya salah dan abstraksinya tidak masuk. Jadi mengabaikan bahwa sekolah itu memang berdampingan dengan masjid. Kalau titik map juga berdampingan dengan masjid dan rumah sekitar. Tapi abstraksi kita adalah sekolah. Kemudian mengabaikan di samping kiri kanan. Saya mau sekolah. Tidak bolos. Gitu. Nah ini abstraksi. Yang berikutnya adalah algoritma. Cara berpikir komputasional. Yang terakhir adalah algoritma. Teknik mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contoh, kalau misalkan kita ke stasiun Tambun, pastikan nggak langsung membeli, apalagi pada posisi jam sibuk, pasti kita mengantri. Aturannya seperti apa? Karena nanti akan diikuti aturannya. Jadi berpikir kita masuk ngantri, kemudian membeli karcis, ditanya tujuannya kemana, itu kan harus ada aturan. Tidak langsung datang, tiba-tiba naik kereta. Lantas diomelin sama satpam. Pak ngantri dulu, bayar dulu, tujuannya mau kemana, gitu. Nah nanti kan setelah itu kita dapat karcis, setelah membeli karcis, kemudian ada jadwal kedatangan dan jadwal tiba kereta tersebut. Kalau misalkan kamu pulang kampung ke Jogja, misalkan kedatangannya jam 8 pagi, kamu sudah datang di stasiun jam 7. Itu namanya aturan. Tidak kamu datang jam 8, langsung naik kereta. Nah itu nanti, itu namanya tidak berpikir algoritma. Algoritma itu aturan. Seperti kamu mendaftar di SMP Negeri 12, itu ada aturannya yang harus diikuti. Tahapannya, mendaftar dulu, kemudian nanti diverifikasi oleh sekolah, kemudian kamu lewat jalur yang mana, gitu. Nanti diverifikasi, nggak langsung diterima. Nanti nunggu pengumuman seminggu kemudian, kamu mau lewat jalur misalkan prestasi, mau jalur apa namanya, KIP atau KIS, gitu kan, atau mau jalur apa tuh, jalur apa yang non akademik dan akademik, gitu. Non akademik seperti apa non akademik? Main bola atau menyanyi, gitu. Kalian punya kejuaraan di tingkat nasional. Dan nanti itu pun di sekolah SMP 12 kalian pun tidak langsung diterima, diverifikasi dulu, dilihat dulu apakah ada saingannya atau tidak, gitu. Itu namanya berpikir algoritma. Itu ya. Ada 4, dekomposisi, pengolahan kata, pengenalan pola, kemudian abstraksi dan algoritma. Dari keempat ini kita persempit, Bapak persempit menjadi satu permasalahan saja, yaitu fokus kepada pengenalan pola. Lihat di buku di halaman, pengenalan pola di halaman 9. Pengenalan pola. Lihat di halaman 9.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap Senin kamu merasa ngantuk di sekolah. Setelah diamati ternyata pada malam minggu malam kamu selalu tidur larut karena menonton film. Ya. Kemudian di halaman 10 lihat. Ada tidur larut, sulit bangun, ngantuk di kelas. Itu namanya pola. Kalau tidurnya larut, sulit bangun, kemudian ngantuk di sekolah, itu dipastikan di kelas tidur, gurunya lagi jelasin nggak fokus karena mengantuk, ada tidur, didongengin sama gurunya ceramah nih kayak begini, tidur, bukan merhatiin malah tidur gitu ya, udah saking ngantuknya. Kemudian ada contoh lain, urutan angka, lihat, hari ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Hari ke-1, 2. Hari ke-2, 4. Hari ke-3, 6. Hari ke-4, 8. Hari ke-5 berapa? 10. Polanya apa? Kelipatan? Nah, kelipatan 2. Itu namanya polanya. Paham di sini ya tentang pengenalan pola? Baik, kalau begitu, kalau sudah paham, Bapak akan memberikan suatu kuis. Bapak akan memberikan kuis, tapi kuis ini dikerjakan secara kelompok. Ya, karena kalian sudah Bapak instruksikan untuk kelompok, diharapkan kalian bisa menyelesaikan dari pengenalan gambar pola ini. Gambar yang pertama, jam 7 pagi, merah. Kemudian jam 5 malam, lancar. Apa sih ini Pak, gambar apa? Ini adalah gambar ojek online yang tadi sampaikan di awal tentang ojek online. Jadi pertanyaan seputar ojek online. Jam 7, kenapa ini bisa merah? Kenapa ini bisa biru? Gambar yang kedua, cuaca cerah, ada gambar orangnya, penumpang. Saat hujan, ada gambar makanan. Ada pola apa di situ? Kemudian yang ketiga, hari kerja, panahnya lancar, akhir pekan, banyak jalannya. Lihat gambar. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Ini apa yang orang yang pernah? Sudah lihat pernah? Yang bisa di anak yang kita belakang ini apa? Ini apa? Yang ini tadi komunitas ini apa? Ini saya tidak tahu kalau misalnya ini ini ada teman.
Ya kalau masih bingung Bapak kasih ilustrasi. Misalkan pola ojek online Bang Andi, pengenalan pola. Senin, Selasa, Rebo. Pukul 4 macet. Pukul 4 hari Selasa macet juga. Kemudian hari Rebo pukul 4 macet juga. Tetapi hari Kamis tidak macet. Nah itu polanya ditemukan. Berarti ini adalah pola yang sama. Senin, Selasa, Rebo jam 4 macet. Tapi ketemu jawabannya adalah bahwa hari Kamis di jam 4 lancar. Ya. Makanya pola lalu lintasnya Bang Andi itu hari Kamis setiap jam 4 sore Kalimalang pasti macet, ambil jalan komplek. Makanya hari Kamis dia nyari jalan alternatif. Kemudian yang kedua, ini dia. Jalan pendidikan, jalan komplek. Pola 1 banyak gedung, tujuan sekolah lewat sini. Sekolah mana ini? SMP 12. Ini jam berapa ini? Tujuan sekolah lewat sini. Tapi ini macet. Ini macet. Ini macet ya. Jalurnya kemana? Ada yang ke sini. Gitu. Jadi nggak lewat yang macet. Ini macet, tandanya macet. Jadi kalau ada mobil itu macet. Yang pola 2, di sini banyak gedung rumah, jalan biasanya sepi. Mau cepat ya lewat sini. Gitu. Jadi ini jalanan sepi. Ini macet, banyak mobil, intinya itu. Jadi bukan mobil yang saya gambarkan berderet-deret, tidak. Ya. Oke, sudah? Baik, sudah ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Yang ditulis. Nah, ya. Satu aja. Saya pengen kamu jelasin gambar nomor 1 saja. Gambar nomor 1 menunjukkan bagaimana Andi mengenali pola pesanan pagi hari. Pesanan ramai dari perumahan ke stasiun. Gambar 1 menunjukkan bagaimana Andi mengenali pola pesanan. Pada pagi hari, pesanan ramai dari perumahan ke stasiun. Sore hari, polanya terbalik. Dengan mengenali ini, Andi tahu di mana harus menunggu pelanggan pada jam-jam tertentu. Jadi intinya polanya ditemukan di mana harus menunggu pelanggan pada jam-jam tertentu. Di jam-jam tertentu ya. Misalkan di sini jam 5, berarti dia harus jam 5 harus
Harus berangkat. Ya, harus berangkat. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Ngomong berikutnya. Ngomong berikutnya. Yang berikutnya, Bapak langsung ke gambar yang kedua. Cuaca cerah dan saat hujan. Gambar yang kedua menunjukkan membandingkan dua kondisi. Saat cerah, pola pesanan didominasi oleh ojek mengantar orang. Saat hujan, polanya berubah drastis menjadi dominan pesanan makanan. Andi mengenali pola ini untuk beradaptasi dengan cepat. Jadi kalau musim hujan, orang-orang akan Memesan makanan memesan makanan karena lapar. Lapar. Ya, kalau cuaca cerah, ya lebih baik mengantar penumpang. Gitu ya. Nah, kalau penumpang biasanya lebih jauh sebenarnya kan cuacanya juga enak. Kalau cuaca hujan, ya nggak ada yang mau ngejek, gitu kan? Banyak lapar. Mereka makan lapar kalau hujan. Ya. Oke, terima kasih. Siapa yang mau jadi juru bicaranya? Oke. Ya, silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kami tentang gambar ketiga adalah pada hari kerja, ojek yang bernama Bang Andi ini biasanya mengantarkan penumpang ke tempat pekerjaan seperti kantor dan tempat kerja lainnya. Sedangkan pada hari akhir pekan atau biasanya disebut hari libur, Bang Andi itu lebih sering mengantar ke tempat hiburan seperti mall, ke Ragunan, ke tempat lain. Makanya kebanyakan para ojol itu mengantarkan pesanan. Makanya di sini. Oh ya, maka pola rutenya telah ditemukan. Polanya adalah rute menuju area perkantoran atau pabrik di akhir pekan. Polanya berubah menjadi rute menuju tempat hiburan seperti mall. Andi mengenali pola ini untuk memprediksi tujuan pelanggan pada hari-hari tertentu. Terima kasih penjelasan dari saya. Oke ya. Jadi adalah bahwa hari kerja itu Bayangkan ke tempat kerja, ke kantor. Andi mengantar Penumpang ke kantor. Kalau hari akhir pekan, jadi banyak yang ditolak nih kalau hari kerja. Kalau gimana? Enggak dong. Enggak. Maksudnya dari rutenya ini ditemukan gitu. Misalkan hari kerja itu kebanyakan pada nganter di kantor. Rutenya lebih ke kantor, sedangkan akhir pekan itu kebanyakan nganter ke tempat hiburan daripada ke tempat kerja lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Dari tempat. Ya, dari hasil diskusi, gambar ini adalah menemukan pola atau menemukan kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau kita mengalami masalah, maka harus mencari alternatif yang lain. Gitu. Menyelesaikan masalah. Ya, dengan pola. Pola itu nggak mesti bentuk. Nggak mesti kucing, anjingnya juga di jalan. Tapi membaca situasi yang sama. Hari Senin, Selasa macet. Supaya gimana supaya nggak macet dengan Bapak sampaikan. Polanya jadi apa? Gitu. Itu namanya menyelesaikan masalah berdasarkan kebiasaan
di lingkungan sekitar. Oke. Bapak rasa cukup sekian untuk pembahasan berpikir komputasional. Sebelum ini Bapak ingin refleksi dahulu. Bapak pengen pendapat kalian. Sebelum Bapak membuat kesimpulan dan kita buat kesimpulan bersama, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Hah? Seru. Apa masih mau diulang? Seru tapi enggak ya? Iya. Apakah pelajaran tadi menarik atau tidak? Menarik. Menariknya di mana? Apa menarik penumpang itu kan? Kan. Ya, jadi pengenalan polanya menarik ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dengan pola yang ada gitu. Kemudian hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Berpikir komputasional. Kemudian apa yang kamu ingin pelajari lebih lanjut? Belajar? Ya, coding itu bagian dari berpikir komputasional. Nah, ini kesimpulannya, Bapak simpulkan. Berpikir komputasional proses pemecahan masalah yang menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer. Jadi yang ada di diri kalian itu adalah sesuatu yang melebihi dari sebuah komputer. Dan kalian tidak harus kalah dengan sebuah komputer. Komputer itu kalaupun tidak kita apa-apain, kita tidak pegang, dia tidak berguna. Tapi kalau kamu punya nyawa, bangun tidur aja tidak disentuh, diem aja. Mata masih berkedip, masih mendengar, ibu ngomel-ngomel, bapak ngomel-ngomel, waktunya sekolah. Gitu kan? Kemudian dari berpikir komputasional, salah satunya yang tadi kita bahas adalah pengenalan pola, yaitu mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari permasalahan yang ada. Gitu ya. Kemudian masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Gitu. Jadi pola itu kesamaan dan kita harus mencari solusi. Itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Rencana pembelajaran selanjutnya adalah masih bab berpikir komputasional. Materinya adalah dekomposisi. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.